Geger. Mes Hilgers hiasi TC Timnas. Vietnam tantrum. Skuad Garuda diperkuat diaspora di Piala AFF. Atmosfer pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia mendadak berubah panas. Bukan hanya karena intensitas latihan yang semakin tinggi jelang turnamen besar Asia Tenggara, tetapi juga karena kemunculan sosok yang langsung membuat publik heboh. Bek tangguh keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, Mes Hilgers. Kehadiran pemain yang saat ini masih terikat kontrak dengan klub Eredivisie, FC Twente, langsung memancing spekulasi liar. Publik bertanya-tanya, apakah ini hanya agenda pemulihan cedera? Ataukah ada skenario besar yang sedang disusun untuk memperkuat skuad Garuda di ajang AFF Championship? Yang menarik, kabar ini ternyata bukan hanya menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Media dan fans Vietnam juga ikut bereaksi keras. Bahkan banyak yang menilai kehadiran Hilgers bisa menjadi ancaman nyata bagi ambisi mereka di turnamen mendatang. Drama pun dimulai. Nama Mes Hilgers sendiri memang sudah lama masuk radar sepak bola Indonesia. Bek berusia 25 tahun ini dikenal sebagai pemain bertahan modern yang punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, tenang dalam distribusi bola, dan memiliki positioning yang sangat disiplin. Tak heran jika banyak pihak menilai Hilgers bisa menjadi salah satu pilar terpenting bagi masa depan lini belakang Timnas Indonesia. Namun belakangan, kabar mengenai Hilgers justru semakin liar setelah muncul laporan dari media Belanda. Beberapa sumber menyebut sang pemain tidak terlihat dalam sesi latihan perdana pramusim FC Twente. Ketidakhadiran ini langsung memicu banyak tanda tanya. Media lokal Belanda mulai membahas situasi Hilgers yang cukup pelik. Ada rumor soal kontrak yang memanas, komunikasi yang kurang mulus dengan manajemen klub, hingga kemungkinan sang pemain mempertimbangkan masa depan karirnya. Di tengah situasi tersebut, publik Indonesia justru dikejutkan oleh kabar bahwa Hilgers terlihat berada di Indonesia. Ia disebut sedang menjalani program latihan mandiri sekaligus pemulihan kondisi fisik dengan pengawasan intensif. Momen ini kemudian dikaitkan dengan aktivitas Timnas Indonesia yang sedang menjalani TC. Dari sinilah rumor besar mulai meledak. Banyak yang percaya bahwa keberadaan Hilgers di Indonesia bukan sekadar kebetulan. Ada dugaan sang pemain ingin fokus memulihkan kondisi terbaiknya sambil membangun chemistry dengan lingkungan Timnas Indonesia. Jika benar demikian, ini jelas sinyal yang sangat positif bagi masa depan Garuda. Sebab, selama ini Indonesia terus berupaya memperkuat kualitas skuad lewat kombinasi pemain lokal terbaik dan talenta diaspora yang berkarir di Eropa. Masuknya pemain dengan kualitas seperti Hilgers akan menjadi lompatan besar. Lini belakang Indonesia selama ini memang terus berkembang. Namun menghadapi level persaingan yang semakin tinggi di Asia Tenggara, kehadiran bek berkelas Eropa akan memberi dimensi berbeda. Hilgers bukan sekadar bek biasa. Ia punya pengalaman menghadapi striker-striker top Eropa di kompetisi Belanda. Kecepatan membaca permainan dan kemampuan duel satu lawan satunya berada di level elit untuk ukuran Asia Tenggara. Inilah yang membuat banyak rival mulai waspada, terutama Vietnam. Bukan rahasia lagi, media Vietnam selalu menaruh perhatian besar pada perkembangan Timnas Indonesia. Setiap ada kabar tentang pemain naturalisasi atau diaspora, respons mereka hampir selalu intens. Dan kali ini reaksi itu muncul lagi. Kabar tentang potensi keterlibatan Mes Hilgers langsung membuat diskusi panas di berbagai forum sepak bola Vietnam. Banyak pengamat di sana mulai mengingatkan tim nasional mereka agar ekstra waspada terhadap kekuatan baru Indonesia. Alasannya sederhana. Jika Hilgers benar-benar bergabung bersama Garuda di turnamen regional, maka lini belakang Indonesia bisa berubah menjadi benteng yang sangat sulit ditembus. Bayangkan skenario ini. Indonesia turun dengan pertahanan yang diisi bek bermental Eropa, ditopang gelandang agresif yang kuat dalam transisi, lalu didukung lini depan cepat dan eksplosif. Formula seperti ini akan sangat berbahaya.
Apalagi turnamen seperti Piala AFF sangat menuntut keseimbangan antara fisik, mental, dan efektivitas permainan. Indonesia berpotensi unggul di 3 aspek tersebut. Vietnam tentu punya alasan untuk khawatir. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan Indonesia dan Vietnam memang berkembang menjadi salah satu rivalitas paling panas di Asia Tenggara. Setiap pertemuan selalu syarat gengsi, tensi tinggi, dan tekanan besar. Kini, dengan proyek pembangunan skuad yang semakin matang, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk melangkah lebih jauh. Bukan hanya Vietnam yang mulai berhitung. Thailand pun sedang berada dalam situasi yang menarik. Ada spekulasi bahwa mereka tidak akan turun dengan kekuatan penuh karena benturan jadwal kompetisi domestik dan agenda klub. Jika itu benar terjadi, maka peta persaingan bisa berubah drastis. Indonesia akan masuk sebagai salah satu kandidat terkuat. Kehadiran pemain diaspora seperti Hilgers tentu memperbesar peluang tersebut. Namun ada satu faktor penting yang masih menjadi tanda tanya. Regulasi. Seperti diketahui, Piala AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Artinya, klub-klub Eropa tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka ke tim nasional. Inilah tantangan terbesar. Meski seorang pemain ingin membela negaranya, keputusan akhir tetap sangat bergantung pada klub. Karena itu, peluang Hilgers tampil di AFF masih sangat dinamis. Tetapi fakta bahwa namanya terus dikaitkan dengan timnas Indonesia sudah cukup untuk membangun optimisme besar di kalangan supporter. Banyak fans kini mulai membayangkan betapa solidnya skuad Garuda jika kombinasi pemain lokal dan diaspora benar-benar lengkap. Mari lihat proyeksinya. Di sektor pertahanan, nama Mads Hilgers bisa menjadi jangkar utama. Ia berpotensi membentuk duet solid dengan bek-bek lokal yang sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola Asia Tenggara. Di lini tengah, Indonesia memiliki sejumlah pemain kreatif yang mampu menjaga tempo permainan sekaligus mempercepat transisi. Sementara di lini depan, kecepatan dan agresivitas akan menjadi senjata utama untuk menghukum lawan. Dengan struktur seperti itu, Indonesia bisa tampil jauh lebih matang dibanding edisi-edisi sebelumnya. Tak hanya kuat saat menyerang, tetapi juga disiplin ketika bertahan. Inilah tipe tim yang sangat berbahaya di turnamen singkat. Karena pada akhirnya, turnamen seperti Piala AFF tidak selalu dimenangkan oleh tim yang paling atraktif. Seringkali juara ditentukan oleh tim yang paling solid, paling konsisten, dan paling siap secara mental. Indonesia kini terlihat sedang bergerak ke arah sana. TC yang intens, persaingan internal yang sehat, serta kedatangan pemain diaspora membuat aura optimisme semakin besar. Publik pun mulai berharap. Akankah Mads Hilgers benar-benar menjadi bagian dari skuad final Garuda? Apakah ia akan turun sebagai tembok kokoh yang membantu Indonesia meraih kejayaan di Asia Tenggara? Ataukah kehadirannya di TC saat ini memang murni sebatas proses pemulihan cedera? Semua pertanyaan itu masih menunggu jawaban. Namun satu hal yang pasti, kehadiran Mads Hilgers, bahkan hanya dalam rumor sekalipun, sudah cukup untuk mengguncang peta persaingan Asia Tenggara. Vietnam mulai waspada, Thailand ikut berhitung, dan Indonesia? Mereka sedang bersiap menghadirkan kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Jika semua puzzle ini tersusun sempurna, skuad Garuda berpotensi menjadi kekuatan paling menakutkan di Piala AFF mendatang. Peluit pertama memang belum dibunyikan, tetapi perang urat saraf sudah dimulai. Dan untuk saat ini, Indonesia sukses membuat para rival mulai gemetar.